Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah akuntansi biaya, ingin mempresentasikan tentang activity based costing. Sebelumnya izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri. Saya Zihan dengan NIM 210204308 dan rekan saya Adil dengan NIM 210204305 dan rekan saya Ratu dengan NIM 210204309 dan rekan saya Cynthia dengan NIM 210204309. Pengertian. Untuk melakukan perbaikan, manajemen perusahaan memerlukan sistem berbasis aktivitas atau yang dikenal sebagai activity based costing. Nah, activity based costing ini adalah suatu sistem perhitungan harga pokok atau costing di mana suatu basis yang terdiri dari satu atau lebih faktor yang tidak berhubungan dengan volume. Nah, volume ini bisa berupa prakerja dan unit produksi. Pendekatan pembebanan biaya yang pertama ini menggunakan penelusuran langsung atau direct tracing dan penelusuran pergerakan atau driver tracing untuk membebankan biaya pada aktivitas objek biaya atau cost object. Nah, di sini ada penyebab utama dari pemicu biaya. Yang pertama itu ada cost driver. Nah, cost driver ini adalah faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas. Nah, penyebab utamanya ini adalah aktivitas, yang dimana aktivitas tersebut ini adalah kumpulan tindakan yang dilakukan organisasi untuk tujuan penentuan biaya. Di sini ada kerangka dasar CBC atau activity based costing. Nah, di sini yang pertama ini adalah penetapan harga pokok tradisional yang terdiri dari biaya dikonsumsi oleh produk. Nah, biasanya ini dialokasikan berdasarkan hubungan yang dialokasikan dengan cara mudah atau misalnya jam kerja langsung. Yang kedua, penetapan harga pokok dengan AB. Di sini ada biaya yang dikonsumsi oleh kegiatan atau aktivitas. Pemicunya ini adalah dari sumber daya. Nah, kegiatan tersebut dikonsumsi oleh produk. Struktur sistem ABC dan syarat penetapan sistem activity based costing. Ada dua asumsi yang mendasari metode activity based costing ini. Yang pertama ini adalah aktivitas menyebabkan timbulnya biaya metode activity based costing, yang dimana bahwa sumber daya pembantu atau daya tidak menyediakan kemampuannya untuk kegiatan, bukan hanya sekedar penyebab timbulnya biaya. Yang kedua ada produk atau pelanggan jasa. Produk ini menyebabkan timbulnya permintaan atas dasar aktivitas guna untuk membuat produk atau jasa yang diperlukan berbagai kegiatan yang menimbulkan sumber daya untuk melaksanakan aktivitas. Adapun penentuan harga pokok menggunakan sistem ABC, ada tiga hal. Yang pertama ini adalah perusahaan mempunyai tingkat diversitas yang tinggi. Yang kedua ada tingkat persaingan industri yang tinggi. Yang ketiga ada biaya pengukuran yang Selanjutnya ada keunggulan sistem ABC. Sistem ABC mengakui kompleksitas dari diversitas produksi yang modern dengan menggunakan banyak pemacu biaya atau
multi cost drivers. Banyak dari pemacu biaya tersebut adalah berbasis transaksi atau transaction based daripada berbasis volume produk. Lalu sistem biaya biasanya memberikan suatu indikasi yang dapat diandalkan dari biaya produk, variabel jangka panjang atau long run variable product cost, yang sistem biaya biasanya memfokuskan perhatian pada sifat real dari perilaku biaya dan membantu dalam mengurangi biaya dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak menambah nilai terhadap produk. Lalu sistem biaya biasanya memfokuskan perhatian pada sifat real dari perilaku biaya dan membantu dalam mengurangi biaya dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak menambah nilai terhadap produk. Penentuan HPP. Perbedaan penentuan HPP. Ada tujuan, lingkup, fokus, periode, dan teknologi yang digunakan. Ada tujuan untuk metode penentuan HP tradisional, tingkat persediaan, dan ABC. Untuk lingkup, metode penentuan HPP tradisional itu tahap produksi dan ABC-nya tahap desain produk dan pengembangan. Lalu fokus, metode penentuan HPP, BBB dan BTK, ABC, biaya overhead. Lalu ada periode untuk periode, metode penentuan HP tradisional, periode akuntansi, dan ABC, daur hidup produk. Dan yang terakhir, teknologi yang digunakan, metode penentuan HPP tradisional, metode manual, ABC, komputerisasi. Timbulnya activity based costing atau ABC. Sistem ABC timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk secara akurat. Hal ini didorong oleh yang pertama, persaingan global yang tajam yang memaksa perusahaan untuk cost efektif. Kedua, advanced manufacturing teknologi yang menyebabkan proporsi biaya overhead pabrik dalam produk cost menjadi lebih tinggi dan dari primary cost. Ketiga, adanya strategi perusahaan yang menerapkan market driven strategi. Proses alokasi biaya ABC atau based costing. Satu, mengidentifikasi aktivitas. Yang pertama, ada identifikasi aktivitas sejumlah aktivitas yang dianggap menimbulkan biaya. Kedua, pemisahan kegiatan yang menambah nilai atau value added dan yang tidak menambah nilai atau non-added value. Yang kedua, menentukan biaya yang terkait dengan masing-masing aktivitas. Menentukan biaya yang terkait dengan masing-masing aktivitas, penyebab utamanya adalah cost driver. Yang ketiga, mengelompokkan aktivitas yang beragam menjadi satu. Yang keempat, menggabungkan biaya aktivitas dikelompokkan. Yang kelima, menghitung tarif per kelompok aktivitas. Next. Selanjutnya, tingkatan klasifikasi biaya. Yang pertama, aktivitas berlevel unit yang berlaku untuk masing-masing unit yang diproduksi, yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya mesin. Selanjutnya, yang kedua, aktivitas berlevel batch berlaku untuk masing-masing perkumpulan dari produk yang diproduksi, yang terdiri dari pemesanan pembelian, perancangan, pemeriksaan, pergerakan, unit-unit kecil bila terkait dengan perkumpulan. Aktivitas selanjutnya, lanjut Tio. Aktivitas berlevel fasilitas yang mendukung keseluruhan proses produk atau pelayanan yang terdiri dari penyusutan gedung, pekerja atau gaji manajer divisi, dan periklanan organisasi. Aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas berlevel produk yang mendukung jenis atau proses produk, terdiri dari teknik pengganti pesanan, pemeliharaan peralatan, pengembangan produk, unit-unit kecil bila terkait dengan selanjutnya, perbandingan sistem akuntansi biaya tradisional dan sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas. PT Mawan menghasilkan beberapa jenis produk. Salah satu jenis produk yang dihasilkan adalah produk A. Dalam bulan Januari 2009 telah dihasilkan 1.000 unit produk A. Produk ini menikmati biaya bahan 120 dan BTK 80.000.
Sistem akuntansi biaya berdasarkan biaya tradisional, yaitu BOP dibebankan atas dasar jam mesin, yaitu 500 jam mesin, yang didasarkan pada tarif yang ditentukan di muka, dengan anggaran sebagai berikut. Elemen aktivitas yang pertama, setup mesin dengan jumlah biaya 2 juta. Penanganan bahan dengan jumlah biaya 1 juta. Pengendalian limbah, jumlah biayanya 500. Pengendalian mutu 750. BOP lain-lain dengan jumlah biaya 2 juta. Jumlah anggaran BOP 6.250 dan anggaran jam mesin 20 jam. Serta tarif BOP per jamnya yaitu 6.250 per 20.000. Selanjutnya, maka produk A menikmati 500 jam mesin, sehingga BOP yang dibebankan sebesar 156.250. Jadi jumlah biaya produksi total produk A yaitu biaya bahan 120.000, BTK 80.000, BOP 156.250 yang diperoleh dari 500 jam dikali dengan 312.050 serta jumlah biaya produknya 356.250. HPP per unit yaitu 356.25 yang diperoleh dari 356.250 per 1000. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas. Perhitungan BOP-nya itu sebagai berikut. Jadi tadi jenis akuntansinya kan ada SM atau setup mesin, PB atau pembangunan bahan, PL atau pengolahan limbah, PM atau pengolahan mutu, dan BL atau BOP lainnya. Jadi SM jumlah biayanya itu 2 juta rupiah, driver biayanya jumlah setup, taksiran driver biayanya 100, dan tarif BOP per driver biayanya 20.000. PB-nya jumlah biayanya itu 1 juta rupiah, driver biayanya berat bahan, taksiran driver biayanya 5.000, tarif BOP driver biayanya itu 200. PL-nya jumlah biayanya 500.000, driver biayanya berat limbah, taksiran driver biayanya itu 100, dan tarif BOP per driver biayanya itu 5.000. Lalu PM-nya itu jumlah biayanya 750.000, driver biayanya jumlah periksa, taksiran driver biayanya 100, dan tarif BOP per driver biayanya 7.500. Lalu terakhir BL, jumlah biayanya 2 juta, driver biayanya jam mesin, taksiran driver biayanya 20.000, dan tarif BOP per driver biayanya itu 100. Lalu jumlah biayanya itu dapat dijumlahkan menjadi 6.250.000 rupiah. Produk A menikmati SM sebanyak 4 kali, PB-nya 1.000 kg, PL-nya 20 kg, PM-nya 1 kali, dan jam mesinnya 500. Oleh karena itu, pembebanan BOP untuk produk A adalah sebagai berikut. Jadi SM-nya itu driver biayanya jumlah setup, driver biaya sesungguhnya itu 4, tarif BOP-nya 20.000, dan pembebanan BOP-nya 80.000 dari tarif BOP dan DB sesungguhnya. PB-nya berat bahan, driver biayanya berat bahan, driver biaya sesungguhnya itu 1.000, dan tarif BOP-nya 200, jadi pembebanan BOP-nya itu 200.000. Terus PL-nya, driver biayanya berat limbah, driver sesungguhnya 20, tarif BOP-nya 5.000, dan pembebanan BOP-nya itu 100.000. PM-nya, driver biayanya jumlah periksa, driver biaya sesungguhnya 1, tarif BOP-nya 7.500, jadi pembebanan BOP-nya itu 7.500. Dan yang terakhir itu BL, dengan driver biayanya jam mesin,
Driver biaya sesungguhnya 500, tarif BOP-nya 100, jadi pembebanan BOP-nya itu 50.000. Jadi jumlah BOP dibebankannya adalah sebesar 437.500.000. Jadi jumlah biaya produksi total pada produk A itu, yang pertama ada biaya bahannya, yaitu Rp120.000, BTKL-nya Rp80.000, BOP-nya Rp437.500.000, atau jumlah BI produksinya itu Rp637.500. Kuantitasnya 1.000, dan HPP per unitnya itu Rp637.050. Pembebanan BOP pada activity based costing. Pembebanan biaya overhead pada activity based costing menggunakan lebih banyak cost driver bila dibandingkan dengan sistem pembebanan biaya pada akuntansi biaya tradisional. Sebelum sampai pada prosedur pembebanan 2 tahap dalam activity based costing, perlu dipahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, activity based costing menggunakan lebih banyak cost driver bila dibandingkan dengan sistem pembebanan biaya pada akuntansi biaya tradisional. Cost driver sendiri itu merupakan suatu kejadian yang menimbulkan biaya. Yang kedua, ada cost driver merupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya-biaya overhead. Yang ketiga, rasio konsumsi adalah proporsi masing-masing aktivitas yang dikonsumsi oleh setiap produk. Dihitung dengan cara membagi jumlah aktivitas yang dikonsumsi oleh suatu produk dengan jumlah keseluruhan aktivitas tersebut dari semua jenis produk. Dan yang terakhir itu ada homogeneous cost pool, merupakan kesimpulan biaya dari overhead yang variasi biayanya dapat dikaitkan dengan satu pemicu biaya saja. Lalu yang terakhir itu ada 2 tahap pembebanan BOP pada ABC atau Activity Based Costing. Menurut Mulyadi 1993 pada ayat 94, prosedur pembebanan biaya overhead dengan sistem ABC melalui 2 tahap kegiatan, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Pada tahap pertama itu, ada pengumpulan biaya dalam closed pool yang memiliki aktivitas yang sejenis atau homogen, terdiri dari 4 langkah, mengidentifikasi dan menggolongkan biaya ke dalam berbagai aktivitas. Lalu mengklasifikasikan aktivitas biaya ke dalam berbagai aktivitas. Pada langkah ini, biaya digolongkan ke dalam aktivitas yang terdiri dari 4 kategori, yaitu unit level activity costing, batch related activity costing, product sustaining activity costing, dan facility sustaining activity costing. Lalu mengidentifikasikan cost driver dimaksudkan untuk memudahkan dalam penentuan tarif per unit cost driver. Dan yang terakhir dalam tahap pertama itu menentukan tarif per unit cost driver, tarif per unit cost drivernya itu sendiri itu dari cost driver dikali jumlah aktivitas. Lalu ada tahap kedua, penelusuran dan pembebanan biaya aktivitas ke masing-masing produk yang menggunakan cost driver, pembebanan cost driver. Pembebanan biaya overhead dari setiap aktivitas dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu BOP yang dibebankan sama dengan tarif per unit cost driver dikali cost driver yang dipilih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.